Kepemilikan kendaraan motor besar terus berkembang nih di Indonesia. Seiring banyaknya brand produsen motor besar yang masuk dari luar negeri, mulai dari Jepang sampai ke brand-brand asal Eropa, kayak dari Jerman, Inggris, dan juga Italia. Punya motor besar alias moge, baik itu untuk hobi, koleksi, ataupun untuk dikendarai kemanapun, adalah sesuatu yang bisa memberikan kepuasan bagi pemiliknya. Bener kan? Ya dong. Nah, para pemiliknya juga dituntut untuk tidak cuma mengendarainya dengan baik di jalan raya, tapi merawat motor besar alias moge juga harus bisa dilakukan sama para pemiliknya nih. Supaya apa? Ya tentulah, supaya motor besar yang dimiliki bisa terus dalam kondisi prima, baik itu dari segi performa mesin sampai juga tampilannya, biar terus kece. Sekarang kita akan coba tanya langsung nih sama salah satu pemilik motor besar bernama Rahman. Dia sudah memiliki hobi menggunakan beberapa motor besar asal Eropa sejak 10 tahun terakhir. Dan kebetulan usia motornya yang kali ini akan kita lihat udah tergolong tua, sekitar 20 tahunan gitu. Tapi kondisinya masih cukup baik dari segi tampilan dan juga performa mesinnya. Masih kece, kinyis-kinyis gitu. Nah, kita coba lihat dan juga tanyain yuk. Bro Rahman, boleh kita tanya nih, ini motor keluaran mana dan tahun berapa sih Om? Ini motor Ducati tahun 2003, tipenya Monster S4 916. Pakai motor besar nih, ada pride sendiri nggak sih atau kebanggaan sendiri nggak sih punya atau mengendarai motor besar kayak gini nih? Kebanggaan sendiri ya buat kita sih bangga ya, cuman tetap harus humble lah kalau lagi di jalan, harus sopan sama pengendara-pengendara lain lah. Gitu aja sebenarnya. Oke kalau gitu. Oke. Nah, motor ini sendiri ada special treatmentnya nggak sih Om? Ini kan mengingat motor Eropa ya, dari Itali, udah gitu bisa dikatakan tua ya, udah lebih dari 20 tahun berarti kan, sudah 21 tahun. Kira-kira gimana sih perawatannya atau special treatmentnya ada nggak sih? Sebenarnya perawatan motor Ducati atau motor yang lebih tua yang klasik sebenarnya sama aja kayak motor-motor lainnya sih. Cuman paling bedanya itu kalau motor Ducati yang lama rata-rata masih kopling kering. Kalau Ducati sekarang tuh biasanya udah basah. Terus perawatan motor kopling, biasanya anak Ducati itu suka ngebuka nih covernya nih. Jadi nggak ditutup gitu. Itu kan debu, hujan, semua masuk semua kan ke dalam sini. Jadi paling perawatannya itu ya beberapa bulan sekali dibongkar lah. Kampasnya, plat besinya dibongkar. Kita bersihin lagi pakai kain, kayak gitu. Nggak perlu ke bengkel, itu mah bersihin di rumah juga bisa. Bisa sendiri secara mandiri ya? Bisa sendiri. Seperti yang kita tahu kan kalau motor besar itu punya cc besar biasanya mesin cepat panas. Nah, apalagi iklim di Indonesia juga tropis juga kayak gini nih ya, terik panas matahari. Kira-kira suka ada pengaruhnya nggak sih cuaca sama kondisi motor sendiri baik itu mesinnya dan lain sebagainya? Kalau kata orang Ducati itu panasnya emang lebay sebenarnya, terlalu berlebihan panasnya. Jadi emang enaknya sebenarnya di bawah itu kayak sekarang nih ke Jogja nih itu suhunya sepanjang jalan cuma 80, paling tinggi juga 90. Derajat ya? Ya derajat. Makanya motor enakan dipakainya pas lagi jalan jauh sebenarnya enak. Jadi motornya nggak terlalu sering panas-panasan lah. Sebenarnya kalau motor tua Ducati terutama sering-sering dibawa jalan lah. Makin sering dibawa jalan, makin sehat motornya. Gitu ya? Betul. Nah, kalau untuk ganti olinya, terus tune up itu harus berapa bulan sekali atau berapa waktu sekali sih Om? Ganti oli ya sama kayak motor lainnya lah ya. Mungkin kalau udah sebulan 2 bulan sekali, mungkin kalau motornya sering dipakai ganti oli. Terus kalau kampas kopling memang karena ini kopling kering, umurnya memang mungkin 2-3 kali lebih cepat daripada kampas basah. Jadi mungkin setahun atau setahunan lah umurnya kalau kopling kering udah harus ganti lagi kayak gitu. Oke. Nah, kalau itu kan dari segi bulan sekitar 2 bulan, tapi segi kilometer kira-kira berapa ribu kilometer sekali harus diganti? Atau malah lebih singkat, ratusan kilometer gitu? Enggak sih, sama aja lah, mungkin 3.000, 2.000, 3.000 kilometer mungkin. Oke. Nah, selain soal mesin, selain dari transmisi ya, dari clutch, apalagi harus diperhatiin? Kelistrikan kah atau gimana kah? Karena kan sensitif ya motor Eropa dengan cuaca di Indonesia mungkin atau seperti apa? Iya, kalau kelistrikan sebenarnya karena ini motor tua jadi usia kadang kelistrikannya ada beberapa part yang harus diganti. Tapi lagi-lagi kalau motornya sering dibawa jalan sih harusnya normal-normal aja. Tapi kalau makanya motornya jangan diendepin mulu di rumah. Seenggaknya seminggu sekali dibawa jalan lah. Jadi kelistrikannya juga sehat, mesinnya juga muter terus. Oke. Nah, Om Rahman ini kan kita ngomongin lagi soal perawatan. Nih kita lihat warna motor juga masih bagus. Kita lihat nih cuaca di Indonesia nih, di Yogyakarta hari ini kita lagi shoot.
panas trik. Nah, gimana sih caranya treatment untuk merawat warna motor supaya tetap bisa terjaga? Padahal ini motor udah usianya 20 tahun dan biasanya kendaraan gitu ya, motor, mobil yang usia udah lebih dari 10 tahun aja kadang warnanya jadi kusam gitu. Kira-kira perawatannya gimana, apa yang dilakuin? Perawatannya, kalau kita habis riding, hujan-hujanan, motor kotor, jangan ditinggal, langsung dicuci sampai rumah. Atau enggak kalau misalkan capek, besoknya langsung dicuci. Jadi jangan sampai motor kotor, terus dipakai lagi besoknya, jangan. Jadi debu-debunya tuh udah keburu kita bersihin duluan. Terus jangan lupa di wax juga, dikasih dilapisin pakai coating juga. Jadi ngerawat catnya biar tetap awet. Oke. Nah, yang terakhir nih, mungkin beberapa penonton kita nih ada yang penasaran ataupun lagi ngeliat-liat pengen nih punya moge gitu. Tips pertama kali punya moge, apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dirawat simpelnya buat para orang-orang yang sudah meninjau ataupun melihat moge ini kayak yang bakal kita beli. Kalau motor gede tergantung sebenarnya sukanya motor apa. Misalkan sukanya motor Jepang atau misalkan sukanya motor Itali, bisa pakai Ducati juga. Terus mungkin kalau yang belum pernah pakai moge bisa coba pakai cc yang 400 dulu, kan ada Ducati juga yang seri 400-nya kan. Terus kalau udah pernah coba pakai yang cc gede boleh nambah ke 600, berikutnya boleh nambah ke yang ke 1000. Tahap gitu ya. Bertahap. Karena emang motor gede apalagi yang 1000 cc kayak gini nih, tenaganya emang buas banget sebenarnya. Buas banget ya. Apalagi ini 900 cc ya. 900 cc sekian. Oke kalau gitu. Terima kasih Om Rahman buat tips dan juga informasinya. Sama-sama. Nah, gimana? Kebayangkan, merawat moge itu sesuatu yang harus dilakukan. Dan itulah tadi sejumlah tips tentang cara merawat motor besar agar kondisi motor kesayangan tetap prima dan siap digunakan kapan aja, kemana aja, tanpa perlu khawatir nih kemakan zaman, gak kalah sama motor-motor besar keluaran baru. Intinya sih kita harus apik ya, alias disiplin. So, sampai jumpa di informasi otomotif selanjutnya di YouTube CNN Indonesia. Albi Pratama, Fajar Winata Harja, Yogyakarta.